Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat kan semua? Ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mari berdoa sesuai agama masing-masing. Siapa yang telah di sini? Silakan doa ya. Oh, di sini ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kesejahteraan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tuti. Kenapa? Ada. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Video Saputra dari UT Universitas Terbuka Yogyakarta. Saya semester 4 di sini. Saya akan melaksanakan praktik yang berupa praktik mengajar. Semoga pada suka ya anak-anak. Ya. Baik, kita mulai dari materi di sini yaitu materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli, dan ketujuh materi yaitu pengertian riba, jual beli dan utang piutang. Riba secara etimologi bahasa dalam bahasa Arab artinya riba adalah kelebihan atau tambahan. Dari ajiyadah menurut istilah riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal yang pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang dibebankan kepada peminjam. Jual beli secara bahasa atau etimologi adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau al-bai, atau saling mengambil dan memberi. Secara istilah atau terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, barang atau uang untuk kepemilikan yang sah. Didasarkan pada saling ridha akal din dan memenuhi rukun serta syarat tertentu. Yang ketiga, utang piutang adalah perjanjian pinjaman meminjam di mana satu pihak menyerahkan barang atau uang atau piutang kepada pihak yang lain yang wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu atau utang. Utang adalah kewajiban membayar, sementara piutang adalah hak menerima pembayaran. Di sini berbeda pendapat. Utang sama piutang. Utang adalah kewajiban membayar, sementara itu piutang adalah hak menerima pembayaran. Transaksi ini sering berbasis tolong menolong atau ta'awun dan diatur oleh hukum perdata. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi pengertian riba, jual beli dan utang piutang? Baik, mau berlanjut? Ya. Dalil yang menjelaskan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yaquluna riba la yaqumunna illa kama yaqumul ladzi yataba'us syaiton minan mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa alallahul bai'a wa haram riba faman ja'ahum ma indahum bir rabbihim fantaha wallahu massalam wa amruhu ilallah wa ma asama wa ula ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama
sesuai dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggalakkan jual beli dan menggalakkan riba. Siapapun yang telah sampai kepada peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ada yang mau ditanyakan tentang dalil ini? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu jual beli. Ciri-ciri jual beli yang pertama yaitu dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan harga. Yang ketiga, barang yang dijual belikan halal. Yang keempat, harga diketahui dan disepakati. Yang kelima, tidak mengandung unsur penipuan. Yang keenam, dilakukan atas dasar kerelaan. Apakah ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri jual beli ini? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, rukun dan cara jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli berakal sehat. Yang kedua, barang dapat diserahkan. Yang kelima, barang milik sendiri atas izin pemilik. Yang keempat, harga jelas dan pasti. Yang kelima, akan dilakukan secara sah. Yang keenam, tidak mengandung borong atau tidak jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang rukun dan cara jual beli ini? Baik. Yang selanjutnya yaitu utang piutang. Utang piutang disebut dengan jual, merupakan bentuk tolong menolong. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang kelima, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang utang piutang itu? Yang selanjutnya, etika berhutang. Etika berhutang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, memiliki niat untuk melunasi hutang. Yang kedua, membayar hutang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Yang keempat, memiliki kelonggaran kepada yang kesulitan. Yang kelima, tidak menagih dengan cara kasar. Yang keenam, menjaga kepercayaan antar pihak. Apakah ada yang ditanyakan tentang etika berhutang ini? Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah riba. Riba adalah tambahan yang diharapkan. Misalnya, ada yang meminjam sejumlah 100.000, terus orang tersebut meminta pengembaliannya 200.000. Terus itu namanya riba. Jadi tidak boleh ya anak-anak. Ya. Kalau pinjam 100.000 harus dikembalikan sesuai ya. Pinjam itu 100.000 berarti gitu ya anak-anak. Ya. Jadi tidak bisa. Jadi agar tidak dari riba begitu. Yang kedua, terjadi dalam jual beli atau utang piutang. Yang ketiga, riba atau kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Yang keempat, riba nasiah atau karena penundaan pembayaran. Yang kelima,
menyebabkan ketidakadilan. Yang keenam, dilarang dalam ajaran Islam. Jadi riba itu dalam agama kita dilarang ya anak-anak. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dalam riba ini? Tidak jelas? Ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya ini yang pertama, memiliki niat untuk melunasi hutang. Yang kedua, membayar hutang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Yang keempat, memberi kelonggaran kepada yang kesulitan. Yang kelima, tidak menagih dengan cara kasar. Yang keenam, menjaga kepercayaan antara pihak. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang kesimpulan ini? Ya. Baik. Adakah yang mau menjelaskan contoh gambar ini? Monggo satu persatu. Monggo siapa yang mau maju menjelaskan contoh gambar ini? Gak apa-apa. Berani itu penting. Yang mau maju nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu hadiahnya itu Kang Jajan. Jelas gitu. Ya baik, maju silakan. Namanya siapa? Kanja, ya Pak Kanja. Yuk. Ya, mungkin monggo boleh silakan yang pilih yang mana yang mau jelaskan. Satu hutang adalah kegiatan meminjam barang kepada orang lain yang harus dikembalikan. Ini tetap balik lagi. Sudah. Tadi. Monggo tetap balik lagi. Kamu sudah. Coba dilain jawabannya tadi. Yang jelas cepat-cepatnya. Hutang adalah kegiatan meminjam barang kepada orang lain yang harus dikembalikan. Ya, betul. Beri tepuk tangan Bang Kanja. Ini berupa hadiahnya. Selamat. Ya. Baik. Yang dari gambar ini yaitu hutang. Hutang yaitu kewajiban yang harus dikembalikan atau tidak boleh menunda. Yang kedua adalah jual beli. Di sini ada gambar jual beli rumah. Yaitu kegiatan jual beli antara satu orang dengan yang lain yaitu berupa jual beli rumah. Yang ketiga adalah riba. Yaitu riba itu tambahan uang. Caranya dikembalikan. Tidak bisa pinjamnya 100 ya minta dikembalikan 200. Itu namanya riba. Baik, ada. Baik, kita membuat kelompok ya anak-anak. Tugas kelompok. Mau pilih sendiri apa gimana kelompoknya? Sendiri. Atau hitung-hitungan aja biar adil. Nanti kalau pilih sendiri nanti kasihan yang lainnya. Yuk, kita mulai dari ada 4 kelompok ya. Yang dari situ, dari kanan yuk. Hitung. 2, 3, 4. 2 5 Batu.
Yuk, bergabung yang pertama. Mengapa riba? Mengapa riba dilarang dalam jual beli dan utang piutang? Soal yang kedua, bagaimana tips menghindarkan diri dari riba? Soal yang ketiga, bagaimana cara agar terhindar dari praktek riba dalam kegiatan jual beli? Barang dan meminjam uang. Barang dan meminjam uang. Baik, silakan dikerjakan. Nanti presentasi di depan ya, anak-anak. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan